Hai anu nanggro Salum bak kamu Suot berada Waalaikumsalam Allah Hana hai kamu meh harta yang berkado Kabupaten Aceh Besar adalah salah satu kabupaten yang terletak di ujung barat daya Provinsi Aceh, Indonesia. Terdapat 23 kecamatan yang menaungi Kabupaten Aceh Besar, salah satu di antaranya adalah Kecamatan Ingin Jaya. Dalam Kecamatan Ingin Jaya terdapat sebuah desa yang bernama Lubuk Sukun yang mendapat penobatan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh sebagai desa wisata. Desa ini terkenal dengan beragam rumah panggung, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rumoh Aceh di setiap sudut jalan sebagai salah satu aset peninggalan sejarah yang menjadi ciri khas Provinsi Aceh. Sebagian besar masyarakat Aceh bermata pencaharian dengan bercocok tanam. Hamparan sawah hijau yang terbentang luas mengingatkan kita akan kekayaan alam yang sangat besar berkontribusi dalam pembangunan perekonomian Aceh. Sawah-sawah yang telah menguning menjanjikan daerah kita untuk tetap makmur dan sejahtera. Ini umurnya sudah 18 hari dia. 18 hari. Hari pertama kita dapur, ini sudah 18 hari. Selanjutnya itu Selanjutnya habis terjebur ini kita nanam, kira-kira ada 1 minggu kita pupuk. ya. Kemudian nanti kita lihat keadaan dulu lah. Kalau dia subur nggak pakai perangsang lagi. Jengki merupakan bagian ukiran sejarah Indatu kita yang menjadi saksi bisu saat proses penumbukan padi dilakukan. Berawal dari sejarah, jengki dimanfaatkan oleh petani zaman dahulu sebagai alat penumbuk padi murni yang digunakan secara bersama-sama. Dulunya, tiap rumah Aceh memiliki jengki, karena dengan jengki, proses penumbukan gabah ataupun padi akan menjadi lebih murni. Terlebih pada saat mendekati hari Lebaran, banyak ibu rumah tangga di daerah pedesaan mulai melakukan kegiatan menumbuk tepung atau yang lebih dikenal dengan top tepung sebagai bahan baku berbagai jenis kue persiapan dalam menyambut tamu Lebaran yang datang ke rumahnya. Selain dijadikan sebagai alat penumbuk gabah kering giling, tepung maupun biji kopi, jengki bagi masyarakat Aceh terutama bagi ibu rumah tangga dan dara gampung dapat juga dijadikan sebagai sarana olahraga. Semenjak kecil saya tuh memang udah ada tuh, menjadi nenek-nenek saya dulu kan memang udah ada. Kadang kalau misalnya dekat Lebaran tuh numbuk tepung, numbuk padi. Nah, itulah menggunakan misalnya ini ada ketumbar, kita mau ada siap gonseng, kita mau numbuk bisa juga. Ada itu ketumbar, bisa juga apa aja bisa di sini. 3 tahap. Yang pertama kan buang kulitnya dulu. Udah itu yang kedua udah buang kulit juga tapi udah agak separuh. Yang ketiga baru jadi beras. Nah, ini ale kan, ini lusung, ini bajo kayaknya. Ini jingki kan? Ini paha ini kan. Nah, ini gagangnya. Cara menggunakan jengki ini digerakkan dengan kaki. Titik tumpang lebih ke ujung pengungkit sehingga memberikan pukulan yang lebih keras. Di ujung pengungkit dipasang suatu kerangka terdiri atas 2 bagian tegak lurus yang dihubungkan oleh kayu ataupun penggerak horizontal sehingga jengki akan naik dan turun. Memang ya kalau misalnya kita kalau itunya badan kurang enak kalau kita numbuk itu kita keluar keringat. Nah, itu agak badannya agak sehat kayak itu, segar badan kita lah. Sebagai olahraga gitu.
sebagai olahraga orang-orang di kampung itu ada manfaatnya paling banyak. Dan kemudian berasnya itu kualitasnya lebih banyak vitaminnya daripada yang di mesin-mesin modern itu. Jadi kalau menurut saya itu adalah salah satu penemuan terbaik dari orang Aceh, jingki, di mana dia memanfaatkan tenaga yang sedikit tetapi dengan hasil yang maksimal. Keberadaan jengki telah tergantikan dengan kilang padi mini yang muncul pada era teknologi yang semakin maju. Kilang padi muncul akibat tuntutan perkembangan zaman yang melakukan segala sesuatu hal menjadi lebih instan. Tahun 2006 saya memiliki kilang padi di sini. Kalau efektif dengan biaya emang efektif di jengki kan, tapi kalau efektif waktu memang lebih efektif di sini waktunya. Kita kalau 30 kg itu habis sekitar 3 menit lebih sedikit. 3 menit ya. Itu 30 kg padi. Ketika saya jengki itu tahun 85 itu pernah itu. Nah, jengki sebelumnya lebih kecil ada juga, terakhir 85. Iya, kita untuk menjaganya sampai jangan kehilangan kita. Nah, pokoknya kita jaga sampai maksudnya sebagaimana sanggup kita jagalah. Misalnya kan nanti sama anak-anak nggak tahu lah, nah, tapi semasa kita hidup tuh masih jaga tuh, karena masih perlu. Jadi untuk ke depan kami memang dari dari masyarakat ini sudah menghimbau agar jengki-jengki itu dihidupkan kembali. Jengki ini kan sebuah alat yang memang tidak memerlukan ruang ataupun tempat yang begitu luas lah. Jadi dia bisa disisipkan di antara ruang-ruang, terutama di rumah-rumah Aceh yang masih berdiri ya. Jadi selain dari kita mempertahankan ataupun melestarikan tradisi dari indatu kita dulu, nenek moyang kita, tradisi kita untuk menumbuk padi dengan jengki ini juga memiliki filosofi yang memang mengikat antara diri kita dengan alam, dengan lingkungan sekitarnya, dengan masyarakat, di mana jengki juga adalah suatu alat di mana terjadinya proses sosial, interaksi di antara warga. Saya jaga orang sudah punya jengki jangan dihilangkan itu, tetap dipakai walaupun kadang-kadang dipakai waktu nggak ada mesin, kadang tidak dihilangkan. Siapa tahu di saat ada bencana apakah nggak ada bahan-bahan untuk perluan mesin kan, itu digunakan jengki lagi itu. Nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat tidak akan pernah hilang jika terus dilestarikan dan dipertahankan. Salah satunya adalah dengan menjaga tradisi, mempertahankan ciri khas adat, dan tetap melindungi keutuhan alat tradisional agar dapat diwariskan pada generasi selanjutnya yang dimiliki oleh tanah air tercinta.